Shadaqallahul azim. Sesya sudah tampil di sini ya. Anak-anak, bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali pelajaran yang sudah kita lalui 2 minggu yang lalu, yaitu terkait ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Oke. Udah tampak di layar anak-anak ya, bahwasanya ibadah puasa ini adalah rukun Islam apa rukun iman? Coba saya mau tanya ke Devina. Rukun Islam apa rukun iman? Puasa itu loh. Sesya mungkin. Gimana nak, Devina? Rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Lupa ya? Coba sama-sama kita awal dari mulai nomor pertama. Rukun Islam. Yang pertama itu adalah syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, lupa. Puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, apa? Pergi haji bagi yang mampu. Baik anak-anak, sehat semuanya ya. Devina, Sesya, Judit. Siapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 peserta ya. Oke. Dari kelima peserta ini sudah mengerjakan tidak yang link terkait puasa ini? Devina, Sesya, Judit, ada yang mengerjakan tidak? Yang tadi di-share di grup, Pak. Oke. Tadi ya saya share di grup ya, linknya ya, bagi yang belum. Ya. Iya, Pak. Karena hanya sekitar 12 anak yang mengerjakan. Jadi masih banyak yang belum. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Oke. Tampak di layar ya. Anak-anak, sebagaimana kurang berapa minggu lagi, mungkin berapa hari lagi kita akan menghadapi tamu besar, yaitu bulan Ramadan. Senang nggak anak-anak menghadapi atau nanti melaksanakan puasa Ramadan? Senang ya? Oke. Selama 1 bulan penuh kita akan melaksanakan puasa. Ya, di mana nanti segala aktivitas kita nanti diganjar sebagai ibadah dan mendapatkan pahala, dan pahalanya tersebut berlipat ganda. Senang nggak kalau pahalanya dilipatkan anak-anak? Senang ya? Oke, saya sih baru bangun ini. Baik. Puasa merupakan rukun Islam yang yang keberapa? Dibuka aja mic-nya, dibuka semua. Kita tanya jawab aja ya, interaksi dialog ya. Mic-nya. Apa Mbak Sesi? Mbak Sesa? Rukun Islam yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga. Ternyata puasa itu rukun Islam yang keempat. Bisa dilihat di layar. Saya perbesar ya. Apa kurang besar? Cukup? Segini? Cukup ya? Oke. Dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan
makan minum, hawa nafsu, dan menahan dari berbicara yang tidak bermanfaat. Apa sih anak-anak menahan makan dan minum? Paham ya? Paham ya, nak ya? Oke. Menahan hawa nafsu. Paham? Oke. Menahan dari berbicara yang nggak bermanfaat. Paham juga? Coba saya tanya. Kalau kita menahan makan dan minum, kalau kita ketika berpuasa, terus ada suntikan vaksin, kira-kira puasa kita batal nggak? Enggak. Tidak, Sesya. Devina? Batal nggak? Tidak, Pak. Dinyalakan aja, Devina ya. Sudah, pintar. Nggak usah dimatikan untuk mikrofonnya. Kita interaksi tanya jawab saja. Tidak, betul. Jawabannya tidak. Karena apa, anak-anak? Ketika kita menahan makan dan minum, itu adalah proses sesuatu makanan yang melewati tenggorokan atau air yang melewati tenggorokan, itu yang dimaksud makan dan minum. Sedangkan suntikan vaksin atau suntik yang lain itu melewati apa? Apakah melewati tenggorokan? Tidak. Maka karena itu tidak membatalkan puasa. Ketika makan dan minum yang tidak disengaja membatalkan puasa apa tidak? Tidak juga, Sesya. Kalau Devina? Oke, yang lain banyak ini. Absen 16, 25, 26, 23, 27. Ayo, dinyalakan videonya. Kita berinteraksi tanya jawab di sini ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah apa, Devina? Coba dibaca. Yang keras. Adalah Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat beberapa syarat tertentu sesuai dengan. Stop. Oke, makasih. Itu adalah menurut istilah ya. Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Sekarang ketika kita puasa Ramadan, ketika itu Devina atau Sesha tidak makan sahur alias ketiduran sampai ketika subuh langsung ikut sholat subuh, nggak ikut sahur. Bagaimana? Puasanya masih batal atau masih apa tidak? Enggak, Pak. Puasanya nggak batal. Enggak. Iya, nggak batal. Kalau mana Devina? Kok keluar ya? Yang lain? Ayo nak. Loh ini muncul lagi. Oke, Devina, puasanya batal apa tidak? Devina Tidak, itu Pak. mau puasa Ramadan, kemudian nggak sahur, gitu loh. Tapi masih sholat subuh. Nah, puasanya batal apa tidak? Tidak, Pak. Tidak batal. Dilanjutkan ya puasanya ya. Oke. Baik, anak-anak saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Sebagaimana firman Allah, ya, dengar ya ini ya, halo. Oke. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt. Halo. Masih dengar? Saya ulangi.
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, surat Al-Baqarah ayat 187. Anak-anak, lebih afdal lagi anak-anak, yaitu makan sahur, ya, Devina, Sesya, sebelum kita melaksanakan sholat subuh, itu ada prosesi yang namanya makan sahur. Ketika makan sahur anak-anak, di situ ada waktu yang mustajabah. Nah, setelah makan sahur itu sambil menunggu sholat subuh, kalian bisa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga hajatnya dikabulkan. Nah, itu keistimewaannya. Jika tidak sahur, berarti kira-kira rugi enggak ya? Rugi ya, rugi. Nah, terus yang kedua, dari sesi kesehatan. Orang puasa yang sahur sama yang enggak sahur lebih sehat, lebih kuat mana yuk kira-kira? Cesia, Devina? Yang sahur. Yang sahur. Karena perutnya terisi, ya. Oke, terisi. Beda yang enggak terisi sama sekali. Aktivitasnya berkurang. Bagaimana firman Allah anak-anak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tolong diartikan. Syesya. Wahai. Nggak ada itunya, Pak. Enggak kelihatan? Anunya apanya? Hilang toh? Ya. Oh, oke. Bentar. Bentar ya. Bentar ya. Koneksinya. Oke. Oke. Nah, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelumnya kamu agar kamu bertakwa. Surat Quran ayat 183. hafal nggak ini? Yes ya, Devina. Hafal ya? Coba, Arabnya hafal nggak? Coba dibaca. Yang keras. Quran besar. Ayo. Kok aja tersenyum? Ayo. Coba, Devina kalau gitu, wis. Yang senyum tok. Devin, halo. Dibaca nak, Devina. Ini. Yang keras, Devina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. La'allakum tattaqun. Anak-anak, ayo ngajinya ya. Apalagi bentar lagi kalian sudah masuk bulan Ramadan. Satu huruf ketika kalian berpuasa di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali. Ya. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan 10 kali lagi, berarti 100 kali. Mau enggak?
Ya, baik. Kita lanjutkan. Ayo ya, semangat. Coba, Spendupan. Oh, kok diam? Spendupan. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya, supaya semangat. Kita waktunya sedikit lagi selesai ini, hanya 30 menit. Baik, anak-anak, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ya. Puasa wajib itu apa sih? Desya tahu nggak? Puasa wajib itu apa Puasa aja? Ada Ramadan. puasa Ramadan. Devina, selain puasa Ramadan, ada puasa apa lagi Devina? Puasa Nazar. nazar. Apalagi Sesya, yang lain Po, yang mana ya? Wajah-wajahnya. Ada puasa kifarat. Ada puasa qadha. Nah, berarti ada berapa tadi? 5. Ada 3 apa 4? 4. Ada 4. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa qadha, dan ada puasa kifarat. Kita bahas one by one, satu persatu ya. Puasa Ramadan. Ada yang bisa menjelaskan? Bisa? Nah, Devina atau Sesya atau yang lain? Apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, merupakan rukun Islam yang keempat. Ya, puasa ini wajib dan hukumnya fardu ain. Paham nggak fardu ain apa? Kewajiban yang melekat pada individu tersebut. Ya, kewajiban yang melekat di pribadinya masing-masing. Nafsi-nafsi ya. Ini namanya fardu ain. Baik. Diperintahkan tahun kedua hijrah setelah Nabi Muhammad ke Madinah. Hukumnya fardu ain. Anak-anak, boleh nggak kita meninggalkan puasa Ramadan? Tidak boleh tanpa adanya halangan ya yang dibenarkan oleh syariat Islam. Apabila berhalangan melaksanakan puasa, itu pun kita wajib menggantikan. Apalagi kalian anak-anakku, ya setiap bulan pasti ada yang bolong, betul nggak? Iya, saya. Oke, Devina juga ya, pasti ada yang bolong, ya karena ada waktunya yaitu datang bulan. Baik, agar puasa kita lebih sempurna, maka kita harus tahu ketentuannya. Yang pertama orang Islam, yang kedua berakal, ketiga balik, yang terakhir mampu berpuasa. 1, 2, 3, ini 4 ini. Ada yang belum paham nggak? Apa itu balik? Yang Sudah dewasa. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang jelek. Gitu ya, saya. Oke, lanjut. Sekarang syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Pertama, Islam. Yang kedua apa, Sasha? Mumayis. Apa itu mumayis, Devina atau yang lain? Sudah dapat membedakan. Nah, ini ya. Nah, oke, itu mumayis. Kemudian suci. Dari apa sucinya? Desya, Devina, yang lain? Nah, oke. Kalau ini kan tadi setiap bulan ya, haid ya. Kalau yang nifas itu apa nifas? Yang melahirkan. Iya betul. Bagi ibu yang nifas ya. Yang D dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ternyata
ada waktu anak-anak yang tidak boleh kita berpuasa, ada. Contohnya hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu nggak boleh ya. Waktu Idul Fitri dan waktu Idul Adha. Rukun puasa. Yesia, Devina. Yang pertama apa? Ya. Niat. Ayo dibaca sama-sama. Kalian semuanya yang di Teams. Niat berpuasa di bulan Ramadan. Nawaitus. Ayo, nawaitus sauma ghadin. An adai. Kardi syahri. Ramadana. Hadhihi. Sanati. Fardalillahi. Niat artinya apa, Nana? Dibaca. Saya berniat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena menaati perintah Allah Ta'ala. Dan niat ini seharusnya ya dibaca, diniatkan ketika malam setelah sholat tarawih atau sholat isya. Ya, karena kalau nggak diniatkan, kalau niatnya di waktu setelah subuh atau pas subuh, maka tidak sah puasanya. Beda dengan puasa sunnah. Hari ini hari apa yuk? Sesia, Devina. Hari Kamis. Ya, masih ingat puasa Senin Kamis kan? Ya, tadi saya juga sama. Pas subuh nggak sahur. Nah, setelah itu saya niatkan. Nama itu soma qadimi yaumil khamisi sunnatil ta'ala. Bahasa Indonesianya saya berniat puasa sunnah hari Kamis karena wa ta'ala. Lupa boleh. Ketika kita lupa atau sudah kelewatan ya, nggak sahur, nggak niat, boleh untuk meniatkan puasa. Tapi khusus puasa sunnah. Paham ya? Paham tum? Oke. Good. Gimana jempol ya, jempol. Nah, oke, semangat ya. Nah ini, niat itu anak-anak untuk melaksanakan puasa dilakukan pada malam hari sebelum memulai puasa dan selambat-lambatnya sebelum fajar. Berarti sebelum imsak, sebelum subuh. Paham ya? Untuk menjaga agar niat puasa ini tidak terlewatkan, maka bisa diniatkan setelah sholat tarawih. Sholat tarawihnya full ya. Iya. Fadilahnya luar biasa, manfaatnya, pahalanya. Yang berikutnya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dari mulai fajar hingga terbenam matahari. Ya tadi itu makan, minum, menahan nafsu ya, lain-lain. Nah, ini yang membatal puasa. Yang pertama apa? Devina yang lain? Makan dan minum. Yang B apa? Muntah yang disengaja. Yang C apa? Hubungan suami istri. Oke. Nah, keluar yang D ini apa? D? Nah, kalau haid kalian sudah ya. Kalau nifas bagi yang melahirkan. Yang E apa? Gila atau sakit. Oke. Yang F apa? Keluar cairan mani sengaja. Nah, yang disengaja. Paham ya? Kalau orang cowok keluar cairan mani, tapi ketika itu posisinya tertidur, sengaja enggak? Enggak. Tidak. Batal enggak? Enggak.
Halo? Tidak. Tidak. Ayo Mas, suaranya sing banget Mas. Ya, Pak. Oke. Itu ya. Ditampilkan wajah Po. Siapa itu ya? Ada suara tak ada wajah? Oke. Sekarang hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Eman kalau kita puasa tidak melaksanakan yang sunnah juga. Eman sekali ya. Pertama, berdoa ketika berbuka. Masih ingat apa doanya? Ayo. Allahumma lakasum Tuh. a Aman tuh. Kika aftar. Tuh. Terus? Kayak Iya, ada yang sampai birahmatika ya. Sama-sama ya, doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Birahmatika ya. Ada yang komplit. Pak, yang komplit bagaimana? Ada yang hafal yang komplit? Allahumma lakasum bika amantu wa ala rizkika aftartu dzaba zama wa batallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Itu yang komplit ya. Pak, boleh yang tadi? Boleh. Terus yang B, memperbanyak sedekah. Sedekah yang paling murah apa? Tersenyum. Nah, seperti itu. Ayo coba semuanya tersenyum, sedekah ini ya. Tapi jangan lama-lama. Wajahnya mana? Oke, ada yang mengasih emoji tersenyum. Good job. Sedekah yang paling murah tersenyum. Sedekah sodako. Tidak hanya berupa uang atau makanan atau senyuman. Memberitahu saudara teman kita alamat teman juga sodako. Ya, itu juga termasuk sodako. Baik, sholat malam termasuk sholat taraweh. Ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat hajat, ada sholat apa namanya itu? Qiyamul lail ya. Itu sholat malam. Ada sholat tasbih, boleh. Ya. Baik, ini yang penting, yang tambah banyak pahala kita kalau melakukan ini. Tadarus atau membaca Al-Qur'an. Biasanya itu sore setelah sholat asar gitu ya, atau setelah taraweh gitu ya. Yaitu tadarus membaca Al-Qur'an. Anak-anak, coba kita bayangkan. 1 huruf 10 kebaikan loh, nak. Itu di luar puasa Ramadan. Terus bayangkan kalau ini di bulan kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Coba dihitung berapa huruf itu? Ada yang tahu? Coba. Bismillah, ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bismillah. Hirrahma, alif, lam, ra, belas, ma, ha, mim, nun. Ya, sekitar 21 lah perkiraan. Kalikan 1000 atau 100 pahala di bulan Ramadan. Hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kalau kalian sudah sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, bahkan sampai khatam. Alhamdulillah. Apalagi sudah khatam 2-3 kali. La haula wala quwata. Ya. Sama puasanya besok ya di bulan Ramadan ya. Ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya. Masya Allah, nak, luar biasa nak. Kalau waktu kita hanya dibuat tidur, lihat TV,
main game. Nah ini setan game HP itu ya, kalau kita main game itu ya. Nah, hilang semua kegiatan ibadah eman tenang. Yang mengurangi puasa. Coba ini ya. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Maksudnya ngerasani. Bahasa Jermannya ngerasani. Ngerasani, metani, tonggone. Ya sih ya. Nah, berbohong, mencaci maki. Ayo videonya ditampakkan. Halo anak-anak, sama aja loh, eman loh kalian. Hanya menampakkan tulisan nama tok tapi nggak ada wajahnya. Pak, nggak pakai seragam, wis nggak apa-apa wis. Saya hanya kepingin lihat wajah kalian saja. Kangen saya. Ayo, siapa ini? Wahnya ini ya. Nah, saya tok yang menampilkan wajahnya. Baik, kita lanjutkan ya. Masih banyak ini. Orang dalam perjalanan jauh, musafir, ya, orang tua yang lemah, sakit, nggak kuat puasa. Nah, kalau orang yang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, apabila berpuasa sakitnya parah, harus menggantinya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Ya. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan jauh, dia juga wajib mengqadha. Ya, orang yang tua lemah sehingga nggak kuat lagi berpuasa, maka membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari berapa liter beras? 3/4. Nah, ya, atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Orang yang sedang hamil dan menyusui anaknya, kedua perempuan ini khawatir akan menjadi mudarat pada dirinya sendiri atau anaknya mereka. Nah, ketika wanita hamil wedi, takut, khawatir akan dirinya dan anaknya, maka wajib mengqadha puasanya. Ya. Kalau hanya khawatir akan anaknya, maka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Paham ya, Nak ya? Paham. Nah, Julian ya. Maka ia wajib mengqadha juga dan juga membayar fidyah. Timbul pertanyaan, Pak, kalau kita setting aja, Pak, kita pakai yang di atas, Pak. Wah, nggak bisa disetting ya, Nak ya. Ya namanya perasaan seorang ibu itu spontanitas. Wis aku nek ngono anu wae, khawatir pada diriku sendiri aja, enak mek kodok tok. Saking nggak bisa ya, Nak ya. Baik, puasa yang wajib berikutnya nazar. Oke, Julian, dibaca. Apa itu, Nak, puasa nazar? Puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Mantap. Contoh, Julian memperoleh predikat ranking 10 besar di sekolah. Nah, akhirnya Julian keinginannya itu terkabul. Nah, ketika mengucapkan di keinginan itu berjanji akan puasa 3 hari. Nah, kalimat berjanji ini, Mas Julian, Sesya, yang lain juga, ketika janji akan puasa 3 hari ini, ketika itu terrealisasi, Julian mendapatkan predikat 10 besar. Maka Julian wajib puasa nazar. Paham tuh? Paham. Sebendupan, ayo semangat.
Pasti bisa. Nah, ayo ya. Harus gitu. Ya. Sebagaimana firman Allah anak-anak, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ini dasar dari puasa nazar. Baik, puasa qadha. Oke, apa sih puasa qadha itu anak-anak? Coba dibaca. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk menggantikan kewajiban sesuai lewat waktunya. Iya. Yang tadi seperti ketika meninggalkan karena haid, ya. Sebanyak yang ia tinggal. Haid itu biasanya berapa hari sih? Paling ya 5 atau 6 hari ya, saya. Nah, atau paling lama 1 minggu lah. Nah, jikalau lebih dari 1 minggu, maka itu bukan haid, namanya apa namanya ya? Darah istihadah. Iya, darah istihadah. Berarti ada sesuatu yang something wrong, ya, yang enggak benar itu. Segera periksa ke dokter, ya. Ke bidan terdekat. Jangan ke Builut, ya, nanti bahaya nanti. Dilanjutkan. Sekarang puasa kifarat. Nah, just kidding ya, nak ya, bercanda aja. Saya suka bercanda. Puasa kifarat itu apa, anak-anak? Puasa yang Wajib dikerjakan karena melanggar aturan yang telah ditentukan. Bukan. Loh, Kak, Pak, kok melanggar aturan? Emangnya ini aturan apa, Pak? Nah, seperti tadi, tidak mampu memenuhi nazar. Iya kan? Julian tadi kan puasa 3 hari katanya. Iya kan? Enggak. Ternyata Julian tidak melaksanakan nazarnya sendiri. Nah, maka dikenai lagi puasa kifarat. Saya jelaskan ya, kita bersama-sama. Nazar merupakan janji yang wajib dipegang. Tidak hanya puasa. Contoh ayahnya Julian, ya, mene ya, awakmu ranking 1 utawa 10 besar, tak belikan HP lo. Ternyata Julian ranking 1, ayahnya nggak jadi belikan HP, ya. Tapi Sedangkan ayahnya memberikan janjinya itu hari Minggu, tanggal ini, bulan ini, tahun ini akan membelikan HP. Reset, ternyata enggak lewat di hari itu. Maka ayahnya wajib melaksanakan puasa kifarat, ya. Nah, lebih gampang lagi ini. Seseorang berjanji jika sembuh dari sakit, ia akan umroh. Kita tahu kan, hari ini Jeddah, Mekah, Arab Saudi, ya, King Abdul Aziz membatasi bagi yang umrah, betul ya, Mas? Nah, otomatis ini tidak terrealisasi, nggak bisa umrah dia, ya, kena COVID ya. Nah, kena puasa Fahim tuh? Ya ini, sekarang nomor 2. Ya, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Dalam kasus ini, orang tersebut melaksanakan puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut tidak berhenti. Artinya apa, anak-anak? Kasus yang ini berarti dicari atas dasar disengaja. Sudah tahu kalau enggak dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan, lah kok dilakok, maka
dapat judgment, yaitu 2 bulan poso berturut-turut gak adik prei, gak pakai berhenti. Paham nak? Halo. Nah, ini artinya apa? Ini loh. Hukuman bagi mereka-mereka ini. Sekarang aja Mas Julian, 1 bulan aja kita sudah gitu ya, puasa ya. Ini langsung dikasih oleh Allah 2 bulan loh. Untuk memberi apa? Jerah. Itu ya. Halo. Nah, lagi membunuh secara nggak sengaja. Julian melempar pensil ke temannya. Akhirnya terkena lah pensil itu ke Devina. Kepalanya bocor. Maaf Devina, itu aja. Setelah itu Devina meninggal. Secara logika pensil itu bisa membunuh nggak kalau hanya dilempar gini aja? Bisa. Nggak bisa. Kecuali ditusuk-tusuk. Ya. Nah, itu beda lagi. Nah, dilempar gini meninggal. Nah, itu nggak disengaja, nak. Maka dikenai puasa kifarah. Melakukan zihar. Apa itu zihar, anak-anak? Menyamakan istri dengan ibunya. Paham ya? Sekarang mencukur rambut ketika ikhram. Ini bagi jamaah haji, ya. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, nggak boleh nyukur rambut, ya. Berburu ketika ikhram. Sekarang nggak ada hewan buruan di sana ya. Padang pasir panas. Mengerjakan haji umroh secara tamattu dan ihram. Tidak denda ini, nak. Ini kalian paham nggak ini? Belum ya? Belum. Oke, saya bacakan dulu sambil jalan. Dalam hal ini, ia wajib membayar denda sebagai berikut. Yaitu dendanya menyembelih kambing yang pantas untuk berkurban. Apabila tidak wajib melaksanakan puasa 10 hari. 3 hari wajib ia kerjakan pada saat ihram, paling lambat pada hari raya haji. Dan 7 hari dilaksanakan sesudah ia kembali ke tanah airnya. Jadi seperti itu. Ini juga memberikan jerah. Ya. Mengerjakan haji atau umroh dengan cara tamattu atau qiron. Ini maksudnya ya, ketika umroh dan haji mereka ini tamattu dulu atau qiron dulu. Tidak urut gitu loh, nak. Nah, enggak urut. Ya. Ketika melaksanakan hajinya enggak urut. Nah, akhirnya kena denda tadi. Baik. Ya. Berikut puasa sunnah. Ada puasa Syawal. Puasa Syawal tahu enggak? Dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Jumlahnya 6 hari. Nah, puasa Syawal ini biasanya setelah puasa Ramadan. Dan luar biasa loh, nak. Dari Abu Ayyub Rasulullah berkata, barang siapa berpuasa Ramadan, ya, kemudian mengikutinya puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang demikian itu pahalanya seperti puasa selama setahun. Pernah enggak Sesya, Devina, Julian puasa setahun enggak pakai berhenti? Enggak. Ya, orang pun yang bisa melaksanakannya. Tetapi oleh Allah diberikan bonus
puasa setahun dengan cara puasa Ramadan selesai, setelah itu puasa 6 hari di bulan Subhanallah. Senang nggak? Semangat ya puasanya ya. Setahun pahalanya. Ya. Setelah itu puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Udah tahu ya. Puasa hari Senin dan Kamis. Yang sekarang ini kalian puasa nggak? Saya puasa nggak hari Kamis? Devina? Nggak. Julian? Nggak. Enggak. Yang lain? Uus? Siapa lagi ini? Banyak ini. Nggak ada yang puasa. Nah, dilatih anak ya. Waktu yang diharamkan ada 3 hari. Ya. Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hari yang diragukan. Apa sih hari yang diragukan? Apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Dan yang terakhir yaitu hikmah. Banyak nak. Yang pastinya meningkatkan iman dan menumbuhkan rasa solidaritas. Halo, dengan puasa biasanya kalau di masjid ada nggak orang yang mengasih makanan, minuman, jajan untuk yang berbuka puasa? Ada. Ada ya? Nah, ini menumbuhkan rasa solidaritas, saling bersedekah, saling berbagi, ya, gitu. Nah, apalagi terhadap fakir dan miskin, itu ya. Kemudian melatih melatih dan mendidik kesabaran. Ya jelas kita berpuasa kan harus sabar, ya. Menahan lapar, menahan haus, kedinginan, kepanasan, ya. Hawa nafsu dan seterusnya. Gitu kan? Dari mulai subuh tadi sampai maghrib. Menahan kesabaran. Dapat mengendalikan hawa nafsu. Anak-anak, ada sebuah kisah nih. Mau dengar nggak ini? Ketika itu iblis, setan, ya, oleh Allah diberikan siksaan, diberikan ujian. Ketika itu dikasih api. Iblis, setan kan dari api ya. Oleh iblis saya masih bisa menahan. Kemudian dikasih katakanlah salju ya. Hawa dinginnya begitu dingin, bisa menahan. Ya. Kemudian yang terakhir iblis, setan dikasih ujian yaitu lapar, haus, yaitu puasa. Akhirnya iblis nggak tahan, kalah, menyerah. Nah, untuk itu anak-anak, jika kita puasa, otomatis kita sendiri itu menghindari diri dari godaan setan atau iblis. Dengan orang berpuasa, maka ia akan berangan-angan, maka dia akan menjaga diri. Ya, mau gini, kita puasa emang, gitu loh ya. Paham nggak? Mau memahami sesuatu yang nggak boleh kita pandang, akhirnya kita tahan. Jangan, saya puasa. Mau ngomong jelek atau berbohong atau mencela karena kita puasa, akhirnya ya saya puasa. Akhirnya ketahan dan seterusnya. Akhirnya dari itu kita terjaga dari godaan setan dan iblis. Paham ya anak ya? Mendidik diri sendiri
untuk bersifat sidik. Sidik itu berkata benar, alias tak berdusta, alias tak berbohong. Ya, karena sifat ini pendusta itu bisa menghilangkan pahala puasa. Sesya, tadi kamu nemu uangku tidak? Oh, tidak, ini uangku sendiri, padahal itu uang temannya. Sesya berdusta, berbohong, maka bisa menghilangkan pahala puasa. Paham ya? Dengan berpuasa kita memberikan waktu istirahat bagi organ tubuh kita. Loh, dari segi kesehatan ini, Nana. Baru tahu ya? Enggak. Halo? Yang lain? Dengan berpuasa kita memberikan waktu istirahat, baik itu usus 12 jari, ya usus buntu, apalagi usus besar, ya, apalagi paru-paru, jantung, paru-paru. Nah, ya jantung tetap bergerak. Belut lagi komen. Organ dalam yang lainnya diberikan waktu istirahat untuk kita yang lagi berpuasa. Sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa menjadi sehat. Baik, anak-anak, itu aja dari saya, cukup ya. Semoga menginspirasi, semoga mendapatkan ilmu yang berkah, barokah. Semoga puasa kita besok di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak tolong dikerjakan ya link yang sudah saya bagikan di situ. Yang masih belum mengerjakan segera untuk mengerjakan. Ya. Sekian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.